Ketika kita melihat mereka dengan mata kita, kita merasakan itulah kebahagiaan. Ketika kita melihat kesenangan orang lain dengan harta mereka yang melimpah, kita beranggapan, oh ternyata enak jadi orang kaya. Padahal ada kehampaan jiwa, ada kekosongan hati, ada sesuatu yang haus dicari oleh jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa haus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan, tidak ada ketentraman yang hakikatnya datang dari Allah, kecuali hanya dengan berzikir mengingat Allah, kecuali hanya dekat dengan Allah. Kalau jauh dari Allah, kesengsaraan itu akan selalu menghantui jiwa kita, walaupun bergelimang berenang di dalam duit yang begitu banyak, walaupun kita berenang di dalam kekuasaan yang sungguh luar biasa, walaupun kita berenang di dalam jabatan yang tinggi. Dengan apapun yang kita lakukan, bisa kita lakukan dengan sesuka hati kita, tapi ada kehampaan jiwa, ada kehausan hati yang mesti kita penuhi. Ketika orang yang tidak bertuhan, kehausan itu tak dapat dia capai, maka akan timbul di dalam hatinya keputusasaan, akan timbul di dalam hatinya kehampaan, maka jatuhlah dia kepada narkoba, jatuhlah dia ke perbuatan miras karena ingin mencari keterangan. Banyak yang beranggapan narkoba bisa menenangkan, itu sesaat. Banyak yang bilang kalau minuman keras akan mendatangkan kebahagiaan, itu sesaat. Justru efek sampingnya jauh lebih tak sehat bagi badan kita. Maka tidak ada kesenangan, ketenangan yang hakiki kecuali kesenangan dan ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang ketika hidup di dunia, ketika dia merasa beranggapan ketika kehidupan materinya terpenuhi, maka dia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ketika hidup materinya terpenuhi, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Punya pekerjaan, punya usaha, punya rumah, punya anak dan istri dan keluarga, punya ladang sawit yang luas, punya jabatan yang ada dalam genggaman tangan, maka dia beranggapan bahwa dia akan memiliki ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Di dunia belahan Eropa, bahkan Jepang, ada satu penyakit yang melanda umat manusia, yaitu penyakit keputusasaan, penyakit depresi, penyakit yang tak tahu arahnya datangnya dari mana, sehingga manusia itu dihantui oleh rasa ketakutan,
dihantui oleh rasa keputusasaan, sehingga angka bunuh diri terbanyak adalah benua bagian Eropa. Karena orang banyak bunuh diri di daerah Eropa. Kenapa mereka bisa banyak bunuh diri? Apakah mereka miskin melarat? Tidak. Apakah mereka hidup susah? Tidak. Justru mereka hidup di dalam kemewahan yang sungguh luar biasa. Lalu kenapa itu semua bisa terjadi? Karena manusia di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, kita ada ruh dan jiwa. Dan jiwa itu, kesenangan jiwa yang kita dapatkan tidak sama dengan kesenangan fisik, tidak sama dengan kesenangan yang ada di dalam otak dan pikiran kita. Kita beranggapan bahwa harta akan menyenangkan kita. Tentu bagi jiwa tidak. Kita beranggapan bahwa kekuasaan yang ada dalam genggaman tangan kita, kita akan mendapatkan sumber dari keseluruhan daripada kebahagiaan. Tentu bagi jiwa tidak. Ada sesuatu yang diminta oleh jiwa itu kepada kita. Maka manusia itu selalu berada di dalam kehinaan, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihim zillah aina masukifu. Sungguh mereka manusia itu akan kami berikan kehinaan, akan kami berikan kesusahan, akan kami berikan kesengsaraan, illa bihablin minallah, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang banyak mati bunuh diri padahal hartanya banyak? Kenapa banyak orang yang berputus asa padahal genggaman tangannya penuh dengan kekuasaan? Kenapa banyak orang yang mengakhiri hidup dengan cara yang tidak disukai Allah padahal mereka memiliki usaha yang sungguh luar biasa? Ketika kita melihat mereka dengan mata kita merasakan itulah kebahagiaan. Ketika kita melihat kesenangan orang lain dengan harta mereka yang melimpah, kita beranggapan, oh ternyata enak jadi orang kaya. Padahal ada kehampaan jiwa, ada kekosongan hati, ada sesuatu yang haus dicari oleh jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa haus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan, tidak ada ketentraman yang hakikatnya datang dari Allah, kecuali hanya dengan berzikir mengingat Allah, kecuali hanya dekat dengan Allah. Kalau jauh dari Allah, kesengsaraan itu akan selalu menghantui jiwa kita. Walaupun bergelimang berenang di dalam duit yang begitu banyak, walaupun kita berenang di dalam kekuasaan yang sungguh luar biasa, walaupun kita berenang di dalam jabatan yang tinggi, dengan apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan dengan sesuka hati kita, tapi ada kehampaan jiwa, ada kehausan hati yang mesti kita penuhi. Ketika orang yang tidak bertuhan, kehausan itu tak dapat dia capai, maka akan timbul di dalam hatinya keputusasaan, akan timbul di dalam hatinya kehampaan, maka jatuhlah dia kepada narkoba, jatuhlah dia ke perbuatan miras karena ingin mencari keterangan. Banyak yang beranggapan narkoba bisa menenangkan, itu sesaat. Banyak yang bilang kalau minuman keras akan mendatangkan kebahagiaan, itu sesaat. Justru efek sampingnya jauh lebih tak sehat bagi badan kita. Maka tidak ada kesenangan, ketenangan yang hakiki kecuali kesenangan dan ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diminta oleh Allah untuk datang memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hai orang manusia, wahai umat Islam, dirikan sholat. Datanglah ke rumah Allah supaya kalian yang tak merasakan ketenangan, bagi yang hari ini hidupnya susah, bagi yang hari ini hatinya sedang susah, bagi yang hari ini tidak merasakan kebahagiaan, maka kata Allah, datanglah ke rumah Allah ini. Semua kita yang ada di dalam rumah Allah hari ini, tidak ada yang tidak punya masalah dan problem. Ada yang bermasalah dengan anaknya, ada yang bermasalah dengan istrinya, ada yang bermasalah dengan di kantornya, ada yang bermasalah dengan tetangganya, ada yang bermasalah dengan atasannya. Semua kita punya problem dan masalah. Maka kata Allah, datang, kita akan mencoba sedikit untuk mencari kesenangan itu melalui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena
Tidak ada ketenangan kecuali ketenangan yang diturunkan Allah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Maka hari ini kita duduk sejenak, bertafakur hati, merenungkan jiwa bahwa kita semua akan mati, tapi paling tidak kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu kita renungi hidup ini, bahwa hidup ini akan penuh dengan kesengsaraan. Karena hidup ini tempatnya susah, dunia ini tempatnya kesengsaraan kita. Tidak ada yang senang, tidak ada yang tenang, tidak ada yang kenyang, kecuali orang yang selalu menang. Dan orang yang menang adalah orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu selalu dirikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kepada Allah agar hati dan jiwamu tenang. Jangan kau pandang ujian di dunia ini besar, tapi besarkan Allah di dalam hatimu. Ketika Allah engkau pandang, engkau besarkan di dalam hatimu, maka ujian ini teramat kecil di dalam pandangan matamu. Ketika engkau besarkan Allah di dalam jiwamu, maka kesengsaraan ini amat terkecil di dalam hatimu. Ketika engkau besarkan Allah di dalam pandangan matamu, maka dunia ini teramat kecil di dalam pandangan matamu. Kenapa? Karena tidak ada yang besar di atas dunia ini kecuali hanyalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, harta kekuasaan ini hanyalah milik Allah. Ini semua kecil, tak ada yang besar. Engkau saja yang besar ya Allah. Allahu Akbar. Engkau saja yang besar. Ujian ini kecil, hidup ini kecil, kesengsaraan ini kecil, kekayaan ini kecil, pangkat jabatan yang ada dalam tangan ini adalah kecil. Tidak ada yang besar kecuali Engkau saja ya Allah. Karena Engkaulah yang maha besar dan maha perkasa. Engkau yang menjamin hidup dan mati kami. Engkau juga yang menjamin rezeki kami. Maka tidak ada yang besar. Maka orang yang bertuhan, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ketika dia miskin dia tak bersedih. Ketika dia merasakan kesengsaraan dia tidak berlarut dalam kesedihan, karena dia tahu bahwa Allah akan selalu ada di sisinya. Dan orang yang beriman, ketika dia kaya, ketika dia senang, ketika dia bergelimang dengan harta, dia tidak akan angkuh dan sombong, karena dia tahu bahwa harta yang dia miliki itu hanyalah titipan Allah semata. Maka tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan yang hakiki kecuali kesenangan dan ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dirikan perintah Allah, selalu berusaha sekuat-kuatnya untuk selalu menjalankan perintah Allah. Paksa-paksakan hari ini untuk ibadah, paksa-paksakan hati untuk selalu sholat berjamaah, paksa-paksakan hati hari ini untuk puasa, karena sampai pada masanya keterpaksaan itu akan menjadi sebuah keterbiasaan. Ketika sebuah keterbiasaan, maka akan ada yang rugi, maka ada yang tak hidup ini tak rasa tenang kalau tidak melaksanakan ibadah yang biasa kita lakukan. Dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati yang paling baik adalah mati syahid. Tapi kalau tak bisa kita mencapai mati syahid itu, paling tidak selalulah berdoa kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Siapa yang kekal dan abadi di dunia ini? Tak ada. Ada manusia yang angkuh dan sombong ketika jabatan ada dalam genggaman tangan. 400 tahun dia berkuasa, sarkon wa gharban, mulai dari belahan timur dunia sampai ke barat, semua tunduk di dalam kekuasaannya. Tapi apa yang ada? Dia beranggapan bahwa dia Tuhan. Ketika Ibrahim datang menghadap, ya Ibrahim, Arabun ghairi, adakah Tuhan selain aku di dunia ini? Mana dia sekarang? Mati. Ada orang yang menganggap kekuasaan itu ada di dalam belahan tangannya. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali dia. Karena bala tentara yang terbanyak dia, karena yang paling kaya dia, karena kerajaan yang paling kuat di atas dunia ini dia. Ketika datang Musa alaihi salam, apa kata dia? Wahai Musa, ana rabbakumul a'la. Hai Musa, akulah Tuhan yang patut kalian sembah. Mana dia sekarang? Mati. Tidak ada yang kekal dan abadi. Yang angkuh dan sombong mati, yang baik, yang taat, semua mati. Maka sampai pada masanya kita semua akan masuk ke dalam liang lahat.
cukuplah faqsosil qososo, ceritakan kisah-kisah itu kepada kita, kepada mereka, agar kita bisa mengambil ikhtibar dan pelajaran bahwa yang kaya mati, yang miskin mati, yang punya kuasa mati, yang tak punya kuasa apalagi, semua kita akan mati. Tapi berdoa dan berusahalah di dalam hidup supaya mati adalah dalam keadaan mati, dalam keadaan husnul khotimah. Kalau layar sudah terkembang, tidak ada kata bersurut untuk ke belakang, karena kalau mati sudah kita tempuh, tak ada kesempatan untuk kembali ke dunia. Mati itu diibaratkan seperti orang yang akan berlayar, menempuh perjalanan yang panjang, akan menyeberangi lautan yang begitu luas, tiada bertepi, tidak nampak ujungnya. Seperti itulah perjalanan kita kalau kita sudah berada di dalam liang lahat. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah. Mudah-mudahan hidup untuk ibadah, maka mati pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.